Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 56. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Zahran pulang dari kantor selepas maghrib karena banyak yang harus ia urus hari ini. Dia masuk ke dalam unit apartemennya tanpa memencet bel karena dia memiliki akses card yang sama. Zahran selalu menanti momen Shanum tersenyum menunggu kedatangannya. Biasanya kalau tak menunggu di ruang tengah, Shanum juga selalu kedapatan sibuk di dapur saat dirinya pulang. Kali ini Zahran heran karena istrinya tak ada di kedua tempat itu. Shanum, panggil Zahran dan langsung masuk ke dalam kamar. Ya, Shanum ada di dalam kamar, terbaring merasakan gejala aneh yang ia alami hari ini. Zahran pun heran, cenderung panik, takut terjadi apa-apa dengan istri kesayangannya itu. Kamu kenapa? Sakit? Suara Zahran semakin dekat, lalu melihat keadaan istrinya. Shanum terusik dan terbangun. Abang, ini udah sore ya? Astagfirullah, aku ketiduran. Shanum tak kalah panik karena kebablasan tidur. Shanum setengah bangkit dan kepalanya malah tambah pusing. Kamu kenapa? Sakit? Tanya ulang Zahran dengan seluruh perhatian yang ia curahkan saat ini. Enggak kok, tadi cuma pusing aja, sama sedikit mual. Loh, udah gelap juga ternyata. Ini jam berapa? Shanum juga baru sadar kalau langit sudah gelap. Tirai-tirai kamar belum ia tutup. Sebentar lagi Isya. Ya ampun, kok aku sampai kebablasan gini sih? Aku kan belum sholat maghrib. Shanum kelimpungan dan seketika dia sedikit lebih kuat saat ketinggalan sholat. Shanum buru-buru beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Zahran tersenyum dan dia begitu mengagumi setiap gerak, sikap, dan tingkah laku istrinya. Hari-hari yang suram, hari-hari yang dingin, hari-hari yang hampa, kini sudah berganti menjadi hari-hari yang penuh dengan kedamaian. Ponsel Zahran bergetar. Ada telepon masuk dari Agung, kuasa hukumnya. Halo, Mas Zahran? Sapa Agung di balik telepon. Iya, Pak Agung. Ada apa? Ada kendala? Bukan, Mas. Saya mau menghubungi Anda sejak tadi siang, tapi saya kelupaan. Maaf sekali. Iya, ada apa? Sidang isbat nikah yang kita ajukan sudah disetujui. Kalau Anda bisa, sebaiknya besok Mas Zahran sama istri ke pengadilan untuk menandatangani langsung beberapa dokumen dan buku nikah kalian. Wajah Zahran kian berseri mendapat kabar itu. Oke, besok saya akan ke pengadilan agama. Baik Mas, Alhamdulillah, prosesnya berjalan cepat dan lancar. Terima kasih banyak Pak Agung. Sama-sama, Mas. Dan urusan Pak Dharma sama Bu Yayu juga sudah 75%. Jadwal keberangkatan sudah didapat dan pengurusan paspor juga sudah rampung. Tinggal menjalani beberapa rangkaian medical check dan masalah teknis lainnya. Syukurlah, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Mas. Ya sudah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Oke, selamat malam. Agung sudah memberikan 2 laporan dan keduanya adalah kabar super baik untuk Zahran. Tak percuma dia membayar Agung mahal-mahal karena Agung memang bekerja dengan sangat baik.
Setelah obrolan berakhir, Shanum sudah kembali dari kamar mandi dengan wajah yang basah. Air wudhu telah menyembunyikan wajah pucatnya. Abang sudah sholat? Tanya Shanum sembari mengenakan kain mukenanya. Udah, tadi di musola kantor. Tunggu bentar ya, aku mau sholat dulu. Aku juga kelupaan belum nyiapin makan malam buat kamu. Aku bener-bener kebablasan. Santai aja sayang, gak usah hektik begitu. Hehe, iya, yaudah. Shanum segera melaksanakan 3 rakaatnya. Dia berusaha tetap khusyuk walau di dalam kamar itu ada suaminya. Zahran mengamati dari tempat ia terduduk saat ini. Tak sabar ingin mengabarkan kabar baik kalau besok pernikahan mereka sudah legal dan legal di mata hukum. Zahran sangat yakin kalau Shanum akan sangat senang mendengar itu. Hubungan Diana dan Arsan menjadi sangat hambar. Tak ada percakapan mesra sejak penemuan foto itu. Arsan mendapat 1 koper besar sudah disiapkan oleh Diana. Arsan meradang dan menganggap kalau istrinya itu akan minggat dari rumah. Apa ini? Setelah seminggu kamu mendiamkan aku, kamu juga mau pergi dari rumah ini. Arsan langsung emosi. Dia jengah dengan kondisi rumah tangganya yang seketika dingin dan hambar karena masalah yang ia anggap enteng itu. Aku mau ke Paris, sementara aku akan menemani Melissa di sana. Jawab Diana dengan dingin tanpa menoleh pada Arsen yang baru pulang dari kantor. Jangan pergi meninggalkan masalah, Di. Ya sudah, ayo kita selesaikan masalahnya. Mau selesai gimana? Kamu diamkan aku seperti ini. Kamu tinggal bicara aja dengan jujur soal foto itu. Itulah sumber masalah kita saat ini. Diana menaikkan nada bicaranya. Tampak jelas kalau dia sudah hilang respek pada suaminya. Suami yang dia anggap setia yang nyatanya memiliki rahasia besar selama 20 tahun lamanya. Kan aku sudah bilang, aku bahkan tak ingat dengan foto itu. Harus berapa kali aku jelaskan? Hah? Arsen pun mulai emosi. Bohong. Di, tolong jangan cegat aku untuk pergi. Sambar Diana. Aku butuh waktu sendiri. Aku butuh Melissa. Pungkasnya. Arsan membuang nafas kasar lalu mengendurkan dasinya. Hari-harinya yang selalu harmonis dan romantis kini berganti jadi hubungan yang sangat tidak kondusif. Arsen pun menahan diri dan tak mencoba untuk berdebat lagi. Arsen pikir istrinya memang perlu waktu, dan Arsen pun berencana akan mencari kabar dari perempuan yang ada di dalam foto itu secara diam-diam. Mungkin saat nanti Diana sudah sampai di Prancis, barulah dia akan mencari informasi tentang pelacur yang sudah dihamilinya 20 tahun yang lalu. Ke rumah bordir di mana Arsen bertemu dengan perempuan bernama Desi itu. Aku belum masak loh bang, kamu pasti udah lapar banget ya. Ungkap Shanum lalu melipat mukenanya dengan rapi setelah sholat. Ya udah, nggak apa-apa. Atau mau makan di luar? Kayaknya kamu lagi nggak fit deh. Tenaga kamu jangan terlalu diporsir ya, kata Zahran penuh pengertian. Iya sih, sejak tadi sore aku agak kurang fit. Kita makan di luar aja kalau gitu. Sebenarnya Shanum malas dan sedang tak ingin makan apa-apa. Tapi seperti biasa, dia selalu berusaha mengiyakan ajakan Zahran. Aku siap-siap dulu ya bang. Oke. Zahran menunggu Shanum bersiap sementara dirinya asik memainkan handphone.
Shanum membuka lemari dan menarik sebuah setelan celana dan tunik berwarna coklat susu. Setelahnya, dia mencoba mencari hijab yang cocok dengan pakaiannya. Shanum nyaris tak pernah membeli barang mahal. Tapi cara dia berpakaian dan cara ia memadupadankan warna selalu sukses membuatnya selalu tampil cantik dan menawan. "Oh iya, abang punya kabar baik buat kamu," ucap Zahran saat Shanum sedang berganti pakaian. Shanum melepaskan semua pakaiannya tanpa ragu lagi di hadapan Zahran. "Wah, apa itu bang?" tanya Shanum dengan antusias. "Besok kita akan ke pengadilan agama buat menjemput buku nikah kita." Shanum terkaget, lalu berbalik kepada Zahran yang sejak tadi ia belakangi. "Serius bang?" "Iya. Jadi pernikahan siri kita udah legal sekarang. Akan legal besok lebih tepatnya." "Ya Allah, alhamdulillah," ucap Shanum semakin pudar dengan kabar baik itu. Bahkan rasa mual dan pusing juga sejenak berganti dengan rasa senang yang tak terkira. Melihat Shanum bahagia, tentunya Zahran ikut bahagia. Senyuman yang tersungging indah di wajah cantik istrinya adalah salah satu tujuan hidup Zahran sekarang ini. "Kamu sebahagia itu?" tanya Zahran lalu berjalan mendekat. "Iyalah bang, ini artinya gak akan ada talak dari kamu kan? Jujur aja, aku beneran takut kalau misalnya tiba-tiba abang berubah pikiran dan ninggalin aku pas aku lagi sayang-sayangnya. Kalau sudah diresmikan begini kan, aku jadi yakin kalau abang tuh serius sama pernikahan ini." "Abang serius lah." "Makasih ya," ucap Shanum dengan mata berbinar-binar. "Abang yang harusnya bilang makasih." Zahran membelai kepala perempuan yang tingginya hanya sebatas dadanya itu. "Kok abang sweet banget sih, baik terus sama aku," kata Shanum manja sampai Zahran tambah gemas. "Ya kan kamu istrinya abang, dek." Ujungnya Shanum jadi senyum-senyum baper sendiri. Benar-benar tak menyangka kalau pernikahan yang berawal dari bencana menjadi kehidupan yang amat sangat sempurna ini. "Ya udah deh, aku pakai kerudung dulu ya." "Oke." Zahran membiarkan Shanum pergi bercermin untuk melengkapi penampilan manisnya malam ini. Sayangnya, saat ini beberapa anggota Pantera yang dipimpin oleh Nares sedang mengadakan sweeping untuk mencari oknum The Wolf yang mengeroyok anggota mereka. Akankah Zahran dan Shanum terjaring oleh berandalan beringas itu? Padahal sudah cukup lama Zahran vakum tak menghajar siapapun. Terakhir dia menghajar orang adalah saat dirinya menumbangkan Nares sepulang dari rumah Melisa, dan itu sudah cukup lama. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.